Perkenalkan, saya Bagas Ardianto sebagai CEO sekaligus founder dari Applus, Apply and Use, Give Product for Easier Life. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan startup kami. Startup kami adalah Applus, menghadirkan inovasi pada produk. Setiap benda yang diproduksi bertujuan memberikan fungsi dalam penggunaannya yang dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah kecil pada aktivitas sehari-hari. Inovasi produk pertama yang akan diproduksi oleh Applus adalah alas gelas. Gelas yang berisikan minuman panas atau dingin selalu diletakkan pada permukaan datar seperti meja. Sering ditemui ketika seseorang sedang beraktivitas seperti di depan laptop, biasanya didampingi sebuah gelas dengan isinya. Secara tidak disadari, gelas dapat meninggalkan bekas pada meja yang susah dihilangkan. Ilustrasi mengenai alas gelasnya seperti berikut. Untuk pemasaran terhadap produk pertama Applus berupa alas gelas akan dipasarkan untuk kebutuhan rumah, kantor, atau tempat umum di mana aktivitas konsumsi dilakukan. Untuk analisa kompetitor, pertama, diambil dari suatu lapak dari luar negeri. Produk tersebut memiliki harga yang hampir menyentuh Rp100.000 dan belum termasuk bea kirim, pajak, dan bea cukainya karena produk tersebut didatangkan dari luar negeri atau impor. Kedua, diambil dari suatu marketplace dalam negeri. Produk tersebut memiliki harga yang rendah dan desainnya tidak sebaik produk sebelumnya, di mana ada istilah ada harga, ada kualitas. Setelah melakukan analisa kompetitor, produk yang akan diproduksi Applus akan menerapkan value, yaitu harga terjangkau, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah agar memiliki value dan menarik minat dari calon konsumen. Buatan dalam negeri, sehingga dapat ikut serta mendorong angka produktivitas dan perekonomian dalam negeri. Minimalis, tidak mencolok namun terlihat elegan dan menarik. Bentuk desain berupa fisik, benar-benar fisik, tidak hanya gambar saja. Tahan lama atau tidak cepat rusak atau usang untuk mengurangi angka pembuangan sampah. Rencana pemasaran yang akan diterapkan untuk mendapatkan konsumen adalah dengan menargetkan konsumen berpendapatan rendah hingga menengah, mempromosikan produk di media sosial online seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Membentuk desain berupa fisik untuk menarik perhatian konsumen, memberi video edukatif untuk menginformasikan manfaat dari penggunaan produk dalam aktivitas sehari-hari, pemasaran secara afiliasi dengan memanfaatkan popularitas rekanan untuk meningkatkan pemasaran bisnis dan produk, pemasangan iklan kepada layanan yang disediakan oleh beberapa penyedia layanan pengiklanan, dan strategi pemasaran dan kebijakan lain akan diterapkan sesuai waktu dan kondisi ke depannya. Beberapa resiko yang akan dihadapi kemudian adalah calon konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Dengan kompetitor yang memiliki harga produk lebih rendah beberapa kali, calon konsumen akan berpikir kembali bahwa dengan harga sebuah produk yang ditawarkan Applus dapat dibelikan produk kompetitor lebih dari satu buah. Calon konsumen lebih memilih berbelanja di marketplace dengan banyak lapak berikut produknya daripada datang ke marketplace buatan Applus sendiri. Calon konsumen lebih tertarik berbelanja ke marketplace yang memiliki banyak lapak karena tidak hanya melihat sebuah barang saja, namun banyak barang sehingga menjadi betah kemudian tertarik untuk membeli di marketplace tersebut. Mengenai rencana ke depan, selain produk pertama, kedepannya akan diproduksi produk lain dengan fungsi yang berbeda. Kemudian semua lini produk akan dijual dengan tempat berjualan, lapak atau marketplace berupa website, kemudian aplikasi smartphone. Selain itu, Applus berencana secara bertahap untuk meraih valuasi yang besar. Berikut kami paparkan secara detail untuk proyeksi anggaran startup Applus. Dipaparkan dalam kurun waktu 1 bulan, karena pada bulan pertama, Applus baru memiliki sebuah produk. Target kami dalam setiap bulannya atau kurang dari itu, Applus akan merilis produk baru. Kami berikan juga secara detail mengenai proyeksi pendapatan dalam kurun waktu 1 bulan. Berikut untuk proyeksi pendapatan dalam 2 tahun, terbagi dalam semester pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Masing-masing semester kami tingkatkan kapasitas produksinya sehingga diperoleh peningkatan pendapatan hingga tahun-tahun ke depannya. Tentunya sebagai startup, Applus membutuhkan dana investasi dari investor sebagai modal utama. Berikut rincian return of investment dari dana investasi sejumlah yang tertera. Bertemu dengan tim kami, saya Bagas Ardianto sebagai CEO dan founder dari Applus. Kemudian ada Syahfarul sebagai operasional, ada Aquina Maya sebagai finansial, ada Dimas Adam sebagai marketing, Lutfi Arya sebagai marketing, terakhir ada Jailani sebagai teknologi informasi. Sebagai startup yang berkembang, kami juga menunggu rekan-rekan bergabung dengan kami untuk memberi kontribusi yang lebih banyak. Tentu kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan untuk pengembangan startup kami. Silakan langsung saja tuliskan kritik sarannya pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Sampai jumpa.